Tarian yang viral dan mendunia, tarian pacu jalur memeriahkan upacara peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo dan Seskap Teddy pun turut bergoyang mengikuti irama tarian pacu jalur. Bendera merah putih raksasa seberat 70 kg diterbangkan menggunakan helikopter gabungan TNI dan juga Polri serta Basarnas. Bagaimana cerita di baliknya? Kami hadirkan wawancara khusus bersama salah satu pilot helikopter yang bertugas. Kemeriahan perayaan HUT ke-80 RI berlangsung di sejumlah daerah. Bagaimana keseruannya? Jurnalis Kompas TV dari 3 titik yakni Jakarta, Semarang, dan Surabaya akan melaporkannya secara langsung untuk Anda. Selamat Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia, Saudara. Merdeka! Halo Saudara, apa kabar? Dalam rangka peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, kami hadir dengan beragam informasi dan juga laporan langsung tentang kemeriahan perayaan di sejumlah daerah di tanah air. Saya Niputu Trisnanda, Saudara, dan inilah Indonesia Update Spesial Kemerdekaan. Kesakralan pengibaran Sang Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta dilengkapi momen Presiden Prabowo Subianto yang mencium bendera merah putih sebelum dikibarkan. Kepada pembawa bendera. Momen terjadi ketika Prabowo selaku inspektur upacara menyerahkan bendera merah putih kepada anggota Paskibraka asal Sulawesi Utara Bianca Alesia Kristabella Lantang yang bertugas sebagai pembawa bendera. Bahkan sebelum mencium bendera merah putih, Prabowo sempat merapikan alas baki bendera berwarna biru langit yang dibawa anggota Paskibraka. Selanjutnya pembawa bendera membawa sang merah putih ke barisan Paskibraka lainnya. Tarian yang viral di mancanegara, tarian pacu jalur, ikut memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka. Ryan Arkandika, putra asli Kuantan Singgingi, Riau, yang mempopulerkan tarian pacu jalur pun jadi salah satu penampil di istana. Semarak hari ulang tahun ke-80 RI di Istana Merdeka dimeriahkan dengan tari pacu jalur yang belakangan ini menarik perhatian masyarakat, bahkan hingga ke mancanegara. Tak ketinggalan, sosok yang turut membawa ketenaran tarian ini, Ryan Arkandika, jadi salah satu penampil. Bersama 9 penari pacu jalur lainnya, Ryan tampil menggunakan pakaian teluk belanga, dilengkapi sarung dan kacamata hitam. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto pun terlihat menikmati pertunjukan tari pacu jalur. Begitu pula sejumlah pejabat, diantaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang asyik menari pacu jalur. Di akhir penampilan, para penari memberikan sikap hormat yang langsung disambut Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga memeriahkan perayaan HUT ke-80 RI, Saudara, 17 penerjun terbaik dari pasukan khusus TNI melakukan aksi Victory Jump dalam memeriahkan peringatan HUT ke-80 RI. Aksi dilakukan para penerjun di ketinggian 10.000 kaki di atas permukaan laut. Dan kita saksikan bersama, 4 penerjun berhasil mengibarkan bendera bertuliskan angka 80
Dengan menggunakan pesawat CN-295, satu persatu penerjun keluar dari pesawat dan membentangkan spanduk peringatan HUT ke-80 RI. Dalam penerjunan ini menggunakan teknik free fall dan juga kemudian penerjun membentuk formasi Stake 17 Canopy. Setelah kurang lebih dari 10 menit, para penerjun mendarat di kawasan Monas. Kita saksikan bersama penampilannya. Saat ini sisa 3 penerjun yang akan mendarat dengan sempurna. Hadirin yang kami hormati, dapat kita saksi di atas langit Istana Merdeka. Gemuruh suara F-16. Tak hanya upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, dimeriahkan atraksi flypast pesawat tempur. Pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara memeriahkan udara di langit Jakarta pada upacara detik-detik peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pesawat tempur dan tim Jupiter Aerobatik menghiasi langit Monas dan membentuk formasi dengan atraksi smoke trail. Sebagai penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu, pesawat di layar Videotron, bendera dengan ukuran 20. 8 helikopter TNI dari Angkatan Udara dan Angkatan Darat mengibarkan bendera raksasa merah putih yang dibentangkan di langit Jakarta. Helikopter juga membawa logo HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, menambah semarak nuansa peringatan kemerdekaan. Sesaat lagi, hadirin yang berbahagia, dengan semangat dan penuh rasa bangga. Demo udara dalam peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI membutuhkan persiapan yang matang, tak terkecuali bagi pilot helikopter yang membawa bendera. Mereka berlatih secara intensif di lapangan terbang Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten sejak beberapa hari lalu. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Gahniar Febrian. Persiapan untuk demo udara pada saat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 sudah dipersiapkan secara matang, secara detail. Nah, saya sudah melihat bagaimana demonya tadi pagi. Sekarang kita akan langsung saja bertanya dengan pilot yang juga membawa bendera 80 hari ini. Selamat siang, Pak. Pak, ini terkait dengan persiapan sebagai pilot. Apakah ini baru pertama kali atau ini sudah dilakukan berkali-kali? Jadi memang kesempatan ini kami bukan yang pertama ya Mbak. Di ulang tahun RI ke-77 juga sudah kita mulai dari rangkaian ini. Memang kalau di Angkatan Udara semuanya sistemnya bertahap. Kita mengawali dari wingman sampai dengan kita on-sea sebagai pilot in command. Tentunya ada rasa kebanggaan yang luar biasa. Namun rangkaian keberhasilan ini bukan saja hanya hasil kami, karena ada tim pendukung mulai dari pelipat bendera, hookman maupun tim kru di pesawat itu sendiri. Mudah-mudahan dari rangkaian ini menjadi kebanggaan untuk kita semua, termasuk mewakili Lanut Atang Senjaya dan Skadron Helikopter. Kami turut berbangga di ulang tahun yang ke-80 Republik Indonesia kita bisa turut memeriahkan dengan mengibarkan bendera Giant Flag yang berukuran kurang lebih 20 x 30 dengan tema 80 tahun Republik Indonesia. Demikian, Pak. Oke, berarti ada berapa helikopter, Pak? Dan juga ada berapa bendera yang tahun ini dibawa untuk demo udara pada tahun ini, Pak? Secara total, dia ada 12 helikopter yang dibagi menjadi 2 elemen. Elemen pertama akan membawa 6 helikopter akan mengiringi satu bendera merah putih. Kemudian di belakangnya ada 6 helikopter yang mengiringi bendera 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kalau Bapak sendiri, ini nanti akan bawa bendera apa dan nanti akan seperti apa formasinya, Pak? Oke, yang sekarang ini kita dari Skadron Udara 6 dengan pesawat AS-332 Super Puma akan membawa bendera 80 ulang tahun berada di elemen kedua dengan pengiring 2 pesawat AW165 dari polisi. Kemudian deputi lead-nya dari pesawat Super Puma, kemudian ada wingman-nya dari pesawat Basarnas, 2 pesawat, Mbak. Kalau frekuensi latihan, secara latihan profisiensi, kita sudah laksanakan di latihan rutin, yaitu latihan undersling load,
dengan membawa beban eksternal load dengan membawa tali panjang kurang lebih di 500 kg sampai 2 ton. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita juga turut memeriahkan gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Bandung, Batu Jajar, dengan membawa rantis maung V6 dengan total tonase di 2.800. Kemudian di persiapan latihan ini kita kurang lebih seminggu, Mbak, mulai dari gladi kotor sampai tahap gladi bersih untuk persiapan dan pelaksanaan latihan. Wow, ternyata ini memang frekuensinya cukup sering ya Pak ya untuk latihan dari 1 minggu sebelum hari H. Kemudian Pak, yang terakhir, bagaimana Pak perasaannya? Apakah gugup atau grogi atau tidak? Kami yang pertama sangat senang dan bangga bisa mewakili komponen helikopter, mewakili Lanut Utang Senjaya. Gugup pasti ada, cuman itu menjadi trigger event kami untuk tetap waspada dan tetap alert dalam menyikapi perubahan dari kontur pesawat dan ketinggian. Pak, janji ini yang terakhir, tapi ini Bapak kan udah pernah di ulang tahun Republik Indonesia ke-77 dan sekarang terbang lagi. Pak, kesulitannya apa dan apa yang harus diperhatikan pada saat terbang? Kesulitannya cukup bervariabel ya, mengawali dengan pemasangan bendera di pesawat, pelepasan bendera untuk berkibar, sampai dengan variabel angin yang berubah dan handicap perubahan timing waktu masuk karena kita sesuaikan dengan rangkaian kegiatan di darat. Terima kasih Mbak. Terima kasih ya, Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya Saudara, itu tadi salah satu yang bisa kita petik bahwa ternyata untuk latihan demo udara di HUT ke-80 ini memang frekuensinya latihan sudah dilakukan sejak 1 minggu sebelumnya. Kemudian juga dari para pilot ini sudah melakukan persiapan-persiapan yang begitu matang. Abel Insani, Gahniar Febrian, Kompas TV, Banten. Jangan beranjak Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan laporan langsung dari 3 titik, yaitu dari Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Tetap bersama kami di Indonesia Update, spesial kemerdekaan. Saudara, kembali bersama kami di Indonesia Update spesial kemerdekaan bersama saya Niputu Trisnada. Saudara, sebelumnya kita telah menyaksikan bagaimana keseruan perayaan HUT Kemerdekaan RI dari Jakarta dan juga Semarang. Nah, sebelumnya tadi sebelum iklan begitu ya, saya sempat kasih teaser terlebih dahulu bahwa nanti akan ada laporan langsung dari 3 titik, yaitu dari Jakarta, dari Silang Monas, kemudian ada dari Semarang, Jawa Tengah, dan ada dari Jawa Timur. Kita langsung tanyakan begitu ya ke rekan-rekan. Ini sudah ada, salah satunya adalah dari Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur begitu. Ada jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juga juru kamera Misbahul Munir. Itu sudah ramai sekali di belakang, Mas Alfian. Sudah ikut lomba atau baru mau lomba? Kira-kira apa keseruannya dari sana? Iya, selamat siang dan salam merdeka Niputu dan juga rekan-rekan. Ini memang sangat udah ramai sekali seperti yang nampak di belakang saya. Pantauan memang di Surabaya tidak hanya di pusat kota, namun juga di berbagai macam kampung dan juga perumahan seperti tempat saya melaporkan saat ini, Putu, yaitu di perumahan Green Lake Surabaya. Ini berbagai macam lomba telah dilakukan sejak siang tadi, karena memang kalau warga sendiri sudah beraktivitas atau mengikuti prosesi upacara bendera pada pagi tadi. Tasyakuran pada malam hari dilanjutkan dengan seru-seruan, yaitu lomba khas 17-an yang dilangsungkan mulai dari siang hingga sore hari ini. Kameramen saya, Misbahul Munir, akan menunjukkan pada Anda bagaimana antusiasme dari masyarakat atau warga perumahan Green Lake Surabaya untuk mengikuti berbagai macam lomba. Ada beberapa lomba yang sudah disiapkan juga oleh pihak RT setempat,
begitu untuk diikuti oleh seluruh warga yang ada di perumahan Green Lake Wonorejo Surabaya. Yang pertama seperti yang nampak di layar TV Anda begitu Putu, ini anak-anak akan lomba untuk menangkap anak ayam. Lah, ini bisa kita lihat bagaimana kemeriahan dari putra-putri kita di Surabaya yang sangat antusias dalam menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 kali ini. Tidak hanya anak-anak ini, Putu dan juga saudara, namun di perumahan Green Lake Surabaya ini juga menggelar lomba yang diperuntukkan untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Untuk ibu-ibu sendiri ada lomba tarik tambang, sementara untuk bapak-bapak ada lomba tarik tambang juga yang sama. Untuk ibu-ibu ada lomba menangkap belut. Nah, sebelum saya ikut lomba tangkap belut ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dulu nih dengan Ketua RT dari perumahan Green Lake Surabaya. Mungkin boleh bergabung dengan kami, Pak Dodi. Di sebelah kanan saya, Bapak. Izin Bapak. Ya, Pak Dodi. Untuk kemeriahan hari ini persiapannya seberapa lama, Bapak? Kita persiapannya kurang lebih 3 hari aja kok. 3 hari aja sudah kita siapin semuanya. Apa aja kegiatannya dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini lomba-lomba? Yang pasti kami sudah banyak, mulai dari tanggal 3 kemarin sudah mulai kegiatan lomba-lombanya, Kak. Sampai tadi malam kita malam tirakatan sudah kita siapkan. Hari ini lomba apa aja, Pak? Hari ini ada lomba belut, ada ayam, ada tarik tambang, ada estafet air. Pak Dodi, saya boleh ikut lomba nggak, Pak? Ini nangkap belut kayaknya seru banget ini, pemirsa. Oke, kita ikut ya. Oke. Ini teknisnya gimana? Teknisnya gimana? Berarti boleh merapat lagi. Kita lihat ini untuk lomba menangkap belut ini memang diususkan untuk ibu-ibu. Gimana Bu, susah nggak Bu? Suka Pak, ayo Pak, semangat. Oke, saya akan coba ya, saya akan coba. Memang agak susah. Ini saya. Oke, wih. Saya akan coba lagi, saudara. Apa kangen? Tangkap pelutnya. Saya akan masukkan ke botol. Ayo ikuti saya. Permisi. Ini yang ini. Kita masukkan ke dalam botol. Oke, merdeka. Merdeka. Berhasil. Ada. Oke. Lumayan saudara, agak amis. Oke, selain lomba, karena saya udah ikut lomba di Pak Dodi, saya boleh nggak ngajak warga di sini untuk lomba dengan Kompas TV? Boleh, monggo. Oke. Boleh, silakan. Sebentar. Saya lap tangan dulu nih, saudara. Lap tangan dulu, oke. Lap tangan dulu. Licin soalnya. Belut di Wonorejo licin ya. Sebentar. Aturannya yang pertama. Ya. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan. Oke. Siapa cepat dia dapat. Oke. Ada 3 goodie bag menarik dari Kompas TV. Menarik ya. Nanti pertanyaannya seputar kemerdekaan. Oke. Pelajaran kita di zaman SD dulu. Boleh. Siap. Semoga masih ingat. Siapa aja boleh mengikuti. Oke, boleh menjawab. Sebentar, saya ambilkan dulu goodie bagnya. Oke. 3-3-nya langsung. Ada 3 goodie bag. Oke, sebentar. Oke, satu dulu. Saya. Oke. Bentar. Sebentar, tahan. Oke, dengarkan pertanyaannya sampai habis. Baru mengacungkan tangan, bukan kaki, tangan ya. Tangan. Oke, siap. Barang. Oke, pertanyaan pertama. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia itu tanggal tanggal 17 Agustus, benar? Benar. Pinter nih warga di sini. Belum. Nah, bukan itu pertanyaannya, betul. Tanggal 17 Agustus itu hari apa? Ayo. Nah, bapaknya. Oke, bapaknya. Sebentar. Dengan Bapak siapa? Jaka. Pak Jaka. Pak, 17 Agustus itu hari apa, Bapak? Hari Jumat. Betul. Selamat, Pak
Pak Jaka? Oke, Pak Jaka. Tahan. Kata-kata hari ini Pak Jaka. RT Wolu. Oke, terima kasih. Ada 2 pertanyaan, berhubung bapak-bapak udah dapat, satunya ibu-ibu dan satunya lagi adik-adik, oke? Siap ya? Ibu-ibu siap. Ini pertanyaannya gampang. Sebutkan salah satu pahlawan yang berasal dari Surabaya. Oke. Siap. Ibu, maaf. Siap. Oke. Siap, Ibu. Ibu, siap. Dengan Ibu siapa? Mary. Dengan Ibu Mary. Iya. Ya, Ibu Mary. Satu Pak. Bu, boleh lihat kamera, Ibu. Satu pahlawan yang berasal dari Surabaya. Sutomo. Siapa? DR Sutomo. Oke, betul. Bu Mary. Sini dulu. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kata-kata hari ini Bu Mary. Indonesia makin maju, makin sehat, jauh dari korupsi. Setuju? Oke, satu lagi untuk adik-adik. Bapak Proklamator Indonesia. Oke. Yuk. Namanya siapa? Arka. Siapa? Arka. Nama Bapak Proklamator Indonesia siapa, Arka? Orang kelas deh. Soekarno. Oke, betul. Bapak Soekarno. Dada kamera. Hadiah. Oke. Kata-kata hari ini pesan dan pesan buat Kompas TV, boleh? Lihat itu. Indonesia merdeka. Merdeka. Oke, itu dia keseruan dari warga perumahan Green Lake, Wonorejo, Surabaya. Kembali kepada Anda, Putu, di studio. Terima kasih Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Nanti saya nyusul deh, ikut ke sana. Saya mau ikut lomba ambil belut dan masukin ke botol. Terima kasih Alfian dan Misbahul Munir. Selamat melanjutkan lombanya. Saudara, tadi kita sudah dari Surabaya. Jangan kemana-mana karena setelah jeda kami akan sapa rekan kami di Semarang, Jawa Tengah. Tetap bersama kami di Indonesia Update. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Indonesia Update bersama saya Niputu Trisnanda di edisi spesial kemerdekaan. Saudara, kalau tadi kita sudah ke Surabaya, seperti janji saya tadi, kami akan menghadirkan cerita menarik dari titik lain, yakni dari Semarang, Jawa Tengah. Tadi dari Mas Alfian, sekarang geser ke Mbak Gesi yang sudah ada di Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Taman Wisata Saloka Park. Nah, ini apa keseruannya kalau di Taman Saloka nih Mbak Gesi? Ya, selamat sore Putu dan juga saudara. Saat ini saya berada di Saloka, salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Seperti yang Anda bisa saksikan saudara di belakang saya, saat ini perlombaan yang identik dengan 17-an ini sedang berlangsung. Di mana saat ini berlangsung lomba memasukkan pensil ke dalam botol. Nah, ini salah satu perlombaan yang memang digelar di hari ini, di mana memang untuk menyambut atau merayakan hari 17 Agustus ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 ini, Saloka menggelar berbagai perlombaan. Nah, yang saya tertarik untuk mencoba perlombaan ini. Coba saya akan tanya terlebih dahulu. Permisi Mas, permisi. Sebentar, saya boleh ganggu sebentar ya? Boleh sapa-sapa dulu teman-teman di rumah. Nah, saya mau gabung, boleh nggak? Mau cobain, boleh? Boleh ya? Boleh. Nah, Putu dan juga saudara, saya mau mencoba bagaimana rasanya memasukkan pensil ke dalam botol bersama teman-teman yang ada di Saloka hari ini. Coba mana alatnya, mana Mas? Saya mau dong. Boleh, dari mana nih Kak? Terima kasih untuk pemenangnya ya. Dari sana. Oke. Yo, ikuti saya saudara, saya mau mencoba terlebih dahulu. Dan Putu, saya juga sampaikan kepada Anda di
rumah, di sini sangat ramai sekali, di mana memang wisatawan di hari ini ramai yang berdatangan untuk merayakan 17 Agustus di Saloka. 3, satu lagi nanti masih ada, tenang aja ya. Oke, baik. Iya. Oh, diukur di sana dulu. Ayo. Mana Kak nih? Oh ya, baik. Nanti habis ini lagi ya, habis ini ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Ini tadi keempat peserta sudah keren-keren gitu ya. Semuanya berhasil memasukkan pensil ke dalam. Sambil menunggu Gesi Lutfia, jurnalis Kompas TV dari Semarang, Jawa Tengah ini siap-siap. Karena nanti seperti yang dijanjikan akan ada lomba nih, mereka akan cobain. Nah sekarang kita coba sapa lagi. Gesi, gimana? Udah siap belum untuk lombanya? Dengan ibu-ibu dan juga adik-adik yang ada di sini. Coba ya, nanti apakah saya bisa memenangkan perlombaan 17-an ini ataukah nanti saya akan kalah? Ini dicoba ya Kak ya? Oke saudara, nih saya akan coba terlebih dahulu. Mana ya pensilnya ini? Latihan dulu boleh ya, kalau mau latihan dulu. Oke. Ini ternyata agak susah saudara ya. Coba nanti kita coba aja langsung. Oke, yuk ikuti saya terus. Mana nih? Oke, baik. Jadi, oke kita dengarkan terlebih dahulu peraturannya, saudara. Putar 5 kali setelah saya. Setelah putar langsung lari dan langsung coba masukkan. Yang coba masukkan pertama itu akan menjadi pemenang utama. Oke, saudara nanti Anda bisa menyaksikan secara langsung saya mengikuti perlombaan ini. Baik, siap? Semuanya siap? Siap. Kakak semuanya, kita hitung dari 3, 2, 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, nampaknya ini sangat susah. Ya saudara, saya mulai mencoba memasukkan pensil ke dalam botol ini, namun nampaknya sangat susah sekali sehingga sepertinya saya akan kalah saudara. Juara 3. Kita masih tunggu ya, yang ini masih tunggu dulu ya, boleh. Sepertinya ini susah sekali. Ya. Saudara, sepertinya saya tidak bisa memasukkan ke dalam pensil. Apakah benar? Oke. Saudara, saya kalah dari teman-teman yang ada di sini, dari ibu-ibu dan juga adik-adik yang ada di sini. Namun saya tidak mau kalah, sehingga saya akan memberikan merchandise dari Kompas TV untuk teman-teman yang ada di sini. Tidak kalah dengan Saloka, saya juga punya hadiah untuk mereka sebagai perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Sebentar saya akan tarik beberapa masyarakat yang hadir di Saloka di hari ini untuk saya tanya-tanya terlebih dahulu. Jadi nggak gampang dapat hadiahnya, harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Selamat sore Ibu, boleh minta waktunya? Saya punya hadiah nih, nanti kalau Ibu bisa menjawab pertanyaan saya, mau nggak? Boleh? Boleh. Aduh, oke. Boleh geser ke sini Bu. Nah, saya akan kasih satu pertanyaan ya. Sebelumnya dengan Ibu siapa ini? Siti Nur Fajriah. Oke, Ibu Siti ya Bu ya. Saya ada satu pertanyaan, yaitu hari ini merupakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa Bu? Nanti kalau Ibu benar akan saya kasih merchandise. Yang ke-80. Hari ini HUT ke-80. Benar gak teman-teman semuanya? Benar ya. Oke, selamat Ibu. Saya dari Kompas TV akan memberikan satu merchandise untuk Ibu. Terima kasih sudah mengikuti kuisnya Bu. Saudara, saya masih punya 2 lagi. Kita tarik 2 lagi sekarang. Kakak, yang mana? Ayo Kak, sini. 2 sekalian boleh? Nah, di sini ada 2 peserta lainnya, saudara. Boleh kenalan dulu? Saya Afi. Kak Afi, satunya? Amiro. 7 orang deh. Amiro. Oke, ada 2 kakak di samping saya teman-teman. Pertanyaannya yang satu, sila ketiga Pancasila. Yang satu, Presiden Republik Indonesia sekarang siapa? Oke, udah berpikir? Oke, sudah ya, boleh dijawab. Presiden Indonesia yang sekarang siapa? Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo Subianto, betul sekali. Jadi kakaknya dapat satu merchandise dari Kompas TV.
Terus satunya tadi sila ketiga Pancasila apa Kak? Persatuan Indonesia. Betul sekali, Persatuan Indonesia. Nah ini bukti ya teman-teman, mereka memang warga negara Indonesia yang asli. Terima kasih Kakak sudah bergabung di kuis kita hari ini. Saudara, begitulah keseruan daripada perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Semarang. Saya juga sudah bergabung dan saya sangat kelelahan saudara, sehingga saya kembalikan ke Putu di studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gesy Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji yang tadi melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.